Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Novi Damayanti di channel YouTube saya tentunya. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang teori mimetik. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis sebuah karya sastra, yaitu puisi karya Ki Haji Mustafa Bisri atau yang dikenal juga dengan Gusmus, yang berjudul Selamat Idul Fitri. Puisi ini dipublikasikan oleh Gusmus di akun Facebook pribadinya pada tanggal 29 Agustus 2011. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri bumi, maafkanlah kami selama ini tidak semena-mena kami memerkosamu. Selamat Idul Fitri langit, maafkanlah kami selama ini tidak henti-hentinya kami mengelabukanmu. Selamat Idul Fitri mentari, maafkanlah kami tidak bosan-bosan kami mengaburkanmu. Selamat Idul Fitri laut, maafkanlah kami selama ini tidak segan-segan kami mengeruhkanmu. Selamat Idul Fitri burung-burung, maafkanlah kami selama ini tidak putus-putus memberangusmu. Selamat Idul Fitri tetumbuhan, maafkanlah kami selama ini tidak puas-puas kami menebasmu. Selamat Idul Fitri para pemimpin, maafkanlah kami selama ini tidak habis-habis kami membiarkanmu. Selamat Idul Fitri rakyat, maafkanlah kami selama ini tidak sudah-sudah kami mempergunakanmu. Selamat Idul Fitri. Untuk menganalisis puisi tersebut, saya akan menggunakan pendekatan objektif. Sebelum kita menganalisis puisi tersebut, kita harus tahu dulu nih, apa sih pendekatan objektif itu? Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Karena itu, analisis ini mengarah pada analisis karya sastra secara strukturalisme. Sehingga pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif. Pada puisi Selamat Idul Fitri, saya akan menganalisis menggunakan pendekatan strukturalisme berdasarkan unsur intrinsiknya saja. Unsur intrinsik terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu unsur batin pada puisi Selamat Idul Fitri. Yang pertama ada tema. Tema yang diangkat Mustafa Bisri pada puisi Selamat Idul Fitri yaitu tema permintaan maaf atas kebodohan dan ketamakan manusia di dalam bumi pertiwi. Pada puisi tersebut terlihat jelas kata maafkanlah kami diulang-ulang setiap baitnya, sehingga penyair ingin menegaskan ada penyesalan dan permohonan maaf yang sungguh-sungguh, bahwasannya kita sebagai manusia banyak yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan di muka bumi ini, dengan tidak menjaga yang telah diciptakannya untuk kesejahteraan bersama sebagai penduduk bumi, yang menggambarkan kehidupan nyata tindakan manusia saat ini dalam masyarakat yang juga mengkritik penguasa dan rakyat. Yang kedua, suasana. Suasana yang ada pada puisi Selamat Idul Fitri adalah suasana yang sunyi, walaupun kita dapat merasakan dimensi sosial yang terkandung. Pandangan dunianya merefleksikan kesadaran religius dengan menggambarkan ibadah yang personal, dapat memberikan dampak sosial pada setiap baitnya yang akhirnya terlihat memiliki suasana sunyi dan rasa bersalah. Penyesalan dengan penggunaan kata maaf kita sebagai manusia kepada Tuhan, bumi dan segala ciptaannya diungkapkan dalam simbol puisi Selamat Idul Fitri adalah sebuah ironi sosial. Tidak hanya menyatakan rasa bersalah dan mohon maaf, melainkan juga mengungkapkan sinisme sebagai bentuk kritik sosial. Yang ketiga adalah nada. Nada yang muncul pada puisi Selamat Idul Fitri ini menuangkan nada yang memohon. Memohon dengan nada yang lembut, tidak dengan nada yang keras, sehingga dalam puisi Selamat Idul Fitri ini mengajak pembaca untuk melihat perlakuan manusia terhadap sekelilingnya yang tak pernah disadari. Yang keempat, amanat. Amanat yang terdapat dalam puisi Selamat Idul Fitri ini dapat kita lihat pada lirik kami sebagai objek yang menjadikan kejadian yang telah diperbuat manusia akan ciptaan Allah, baik itu bumi, laut, langit, hewan, tumbuhan, antara pemimpin dan rakyat. Semua sebagai metafora yang digunakan penyair yang berubah-ubah objeknya untuk menunjukkan permohonan maaf akibat tindakan manusia yang selalu berulah tanpa merasa bersalah. serta seorang rakyat yang meminta maaf pada pemimpinnya
Namun kemudian dirubah pada bait selanjutnya, lirik kami menjadi objek seorang pemimpin. Selanjutnya kita masuk ke unsur fisik. Unsur fisik yang terdapat pada puisi Selamat Idul Fitri yang pertama ada diksi. Diksi yang terdapat pada puisi Selamat Idul Fitri menggunakan beberapa kata yang memakai konotasi seperti yang terdapat di dalam kutipan puisi tersebut. Semena-mena yang berarti sewenang-wenang, tidak berimbang. Mengelabu yang berarti menyesatkan pandangan atau menipu. Memberengus yang berarti melarang mengeluarkan pendapat. Mengeruhkan yang berarti menyebabkan atau menjadikan keruh. Dan yang terakhir menebas yang berarti memborong hasil tanaman. Yang kedua, imaji. Imaji yang dipakai dalam puisi Selamat Idul Fitri adalah imaji kinestetik atau imaji gerak, imaji visual atau imaji penglihatan, dan imaji perasaan. Pada imaji visual dapat kita lihat pada kutipan puisi tersebut. Bumi dijadikan imaji visual karena sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan oleh manusia dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya dalam muka bumi ini. Sehingga kutipan di atas lirik kami dapat diartikan sebagai sekelompok manusia atau bisa jadi sebagai sekelompok rakyat yang mengungkapkan penyesalan dan rasa bersalahnya dengan meminta maaf kepada bumi karena selama ini telah melucuti dan mengambil sesuatu yang paling berharga yang ada di bumi. Pada baris kedua, seperti kutipan puisi tersebut, penyair kembali menggunakan lirik kami yang berperan sebagai sekelompok manusia atau sekelompok rakyat yang melukiskan rasa bersalahnya dengan kata maaf karena selama ini selalu saja membohongi atau mempererat langit yang menjadi atap tempat berpijak. Dalam baris ketiga kutipan puisi Selamat Idul Fitri, kembali lirik kami meminta maaf kepada mentari yang merupakan metafor. Ataupun secara harfiah, mentari dapat diartikan sebagai sumber kehidupan bagi manusia yang dianggap penting, tetapi lirik kami tidak memperdulikan atau mengacuhkan fungsi dari mentari itu sendiri. Dalam baris keempat, seperti pada kutipan puisi tersebut, lirik kami meminta maaf kepada laut karena selama ini telah mengeruhkannya. Secara harfiah dapat diartikan bahwa manusia tidak menjaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Dalam baris kelima, seperti kutipan puisi tersebut, lirik kami mengucapkan Selamat Idul Fitri dan meminta maaf kepada burung-burung karena tidak menjaga dan merawatnya, melainkan membunuhnya secara liar dan membinasakan habitatnya tanpa terlihat jelas keberingasan manusia terhadap alamnya. Dalam baris keenam, seperti kutipan puisi tersebut, lirik kami kembali mengucapkan Selamat Idul Fitri dan meminta maaf kepada tumbuh-tumbuhan karena selama ini telah bertindak kejam dan tidak menjaga dengan baik. Dalam kutipan puisi tersebut, lirik kami berperan sebagai rakyat yang mengucapkan Selamat Idul Fitri, seolah-olah meminta maaf dan merasa bersalah kepada diri sendiri akan sikap kebisuan dan kediaman mereka dan membiarkan para pemimpin bertindak semena-mena dan memanfaatkan rakyat untuk kepentingannya. Pada imaji perasa, dalam kutipan baris terakhir puisi Selamat Idul Fitri tersebut, lirik kami berperan sebagai penguasa yang seakan-akan meminta maaf dan merasa bersalah kepada rakyat karena tidak henti-hentinya mempergunakan rakyat sebagai alat untuk kepentingannya dan kesejahteraan hidupnya. Banyak mengumbar kata manis dan janji-janji palsu untuk kepentingan rakyat, tetapi hasilnya nol. Imaji kinestetik pada puisi Selamat Idul Fitri, kita dapat membaca kata bumi, langit, mentari, laut, burung-burung, tumbuhan sebagai metafor dan secara personifikasi karena seolah-olah bisa berperilaku, berperasaan, dan memiliki perasaan seperti manusia. Yang kedua, kata konkret. Hasil kerja dan ucapan Selamat Idul Fitri dialamatkan kepada lawan bicaranya seperti bumi, langit, mentari, laut, burung-burung, dan tumbuh-tumbuhan. Semua lawan bicara tersebut tidak hanya mengacu pada pengertian leksikalnya, melainkan juga pada pengertian konotatifnya, pada makna kontekstual dari makna yang memiliki kemungkinan untuk memperluas cakupan yang dikandungnya. Yang ketiga, bahasa figuratif. Puisi Selamat Idul Fitri karya Mustafa Bisri adalah refleksi dari kesadaran sosio-religiusnya dalam bahasa yang penuh tenaga, keras, ironis, dalam, dan jenaka. Yang keempat adalah rima.
puisi ini dapat digolongkan dalam puisi berrima semi tertutup dan rima datar. Karena suku akhirnya termasuk suku tertutup dengan vokal yang sama, yaitu vokal U. Ini yang disebut dengan rima semi tertutup. Dari kata berakhiran mu dan kata-kata yang berrima terdapat pada baris yang sama, ini yang disebut dengan rima datar. Serta adanya repetisi atau pengulangan kata dan frasa di setiap bait dari awal sampai akhir, memiliki arti tersendiri, memberikan penekanan dan meyakinkan. Baiklah, itu tadi analisis puisi selama Idul Fitri karya Mustafa Bisri atau Gusmus. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.